Baginda Raja ingin hidup kekal. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya bisa, kalau bisa tentu aku mau. Apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka. Tapi kenapa tidak ditanyakan saja kepada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang beberapa cendekiawan di kota Baghdad. Ketika tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja kemudian bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia." Ya, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan seberapa cerdiknya para cendekiawan itu bila diadu dengan Abu Nawas, jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing apa rahasianya agar bisa berumur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Menurut hamba, Paduka itu harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja kemudian membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu itu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. "Paduka yang mulia, kalau menurut hamba, Paduka itu harus rajin bersedekah. Karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit," kata cendekiawan kedua memberitahu. "Ya, itu benar. Tapi ada juga kan orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal dunia di usia muda," jawab Baginda Raja. "Itu kan karena sudah takdirnya Paduka, ajal manusia siapa yang tahu," ujar cendekiawan coba membela diri. "Memang betul. Tapi pada intinya kan ada juga orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal di usia muda," balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam dan tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. "Kalau menurut hamba, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang?" kata cendekiawan ketiga. "Ya, aku setuju itu.
Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia itu rajin menyambung silaturahmi? Balas Baginda Raja. Ya, itu karena dia ditakdirkan meninggal di usia muda, Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya benar, tapi pada intinya ada juga kan orang yang rajin silaturahmi kemudian meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Dan yang terakhir, tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana dengan pendapatmu, Abu Nawas? Apa rahasianya agar berumur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah, Paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu, bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati, Paduka. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi gimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut, Paduka, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Titipan goib. Dalam kehidupan ini terkadang memang ada saja hal-hal yang tidak kita duga terjadi. Bisa sesuatu yang menyenangkan kita, bisa juga sesuatu yang membuat kita marah. Tapi yang penting bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti Abu Nawas yang ketika itu sedang berjalan-jalan keliling kampung dan memasuki keramaian kota. Tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang menamparnya, kemudian orang tersebut segera berlari. Abu Nawas tentu saja kaget bukan main. Ia pun berteriak memanggil orang tersebut. Woi, apa maksudmu? Orang itu pun menoleh ke arah Abu Nawas. Lelaki itu baru tersadar bahwa dia telah menampar orang yang salah. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. Waduh, maaf tuan, aku kira tuan itu musuh saya, kata si lelaki. Oh, nggak bisa, persoalan ini harus dibawa ke pengadilan, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun membawa lelaki itu ke rumah Tuan Hakim. Ketika sidang telah dimulai, Abu Nawas pun mengajukan tuntutannya. Ia meminta keadilan atas apa yang telah ia alami. Tuan Hakim lalu berkata, perkara ini aku putuskan agar Abu Nawas menampar balik si pelaku. Namun ternyata putusan tersebut ditolak oleh Abu Nawas. Tuan Hakim, aku gak mau kekerasan dibalas dengan kekerasan, ucapnya. Mendengar itu, Tuan Hakim mengetahui maksud daripada Abu Nawas. Dasar mata duitan, lihat aja kamu gak akan dapat uang sepeser pun, kata Tuan Hakim dalam hati. Lalu apa yang kau inginkan dari perkara ini, Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim berpura-pura tidak tahu. Aku ingin dia membayar denda 20 dinar sebagai penebus kesalahannya, jelas Abu Nawas. Sejenak Tuan Hakim terdiam. Terlihat seolah-olah berpikir mempertimbangkan tuntutan Abu Nawas. Dan tak berselang lama kemudian Tuan Hakim berkata, baiklah, kalau begitu aku perintahkan kepada si pelaku untuk membayar denda kepada Abu Nawas sebanyak 20 dinar, tutur Tuan Hakim. Mendengar putusan tersebut, si lelaki kemudian berkata, tapi Tuan Hakim, aku tidak membawa uang sebanyak itu, Tuan. Tuan Hakim lalu menyuruh si lelaki untuk mendekat kepadanya. Kamu bawa uang berapa sekarang? Bisik Tuan Hakim.
Cuma 5 dinar Tuan Hakim, jawab si lelaki. Ya sudah, begini saja. Daripada kamu harus membayar 20 dinar untuknya, lebih baik berikan 5 dinarnya kepadaku dan pulanglah pura-pura mengambil uang tapi nggak usah kesini lagi, bisik Tuan Hakim kembali. Tapi Tuan, bagaimana kalau dia marah? Tanya si laki-laki itu. Itu nanti urusanku. Lagi pula dia juga tidak mengenalmu dan pasti dia juga tidak tahu rumahmu, jelas Tuan Hakim. Akhirnya si lelaki itu pun setuju. Begini Abu Nawas, berdasarkan diskusi antara aku dan dia, maka aku persilahkan dia untuk pulang mengambil uang tebusan, kata Tuan Hakim. Abu Nawas pun mengizinkannya. Baiklah, tapi jangan kelamaan, balas Abu Nawas. Kemudian lelaki itu pun pergi meninggalkan ruang sidang. Setelah 1 jam berlalu, si lelaki itu tak kunjung datang, dan Abu Nawas masih bersabar menunggu. 2 jam berlalu, Abu Nawas sudah tidak bisa menunggu lama lagi. Tuan Hakim, kenapa dia belum datang juga? Apakah rumahnya jauh dari sini? Tanya Abu Nawas. Ya mana aku tahu, sabarlah, coba tunggulah sampai sore. Kalau masih belum datang, ya tunggulah sampai esok pagi. Kalau masih belum datang juga, ya tunggulah sampai esok paginya lagi, balas Tuan Hakim meledeknya. Wah, kurang ajar ini, sepertinya mereka berdua bersekongkol mengerjaiku, pikir Abu Nawas. Begini saja Tuan Hakim, ini kan aku gak bisa menunggu terlalu lama, ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku ingin menitipkan sesuatu untuknya, kata Abu Nawas. Oh silakan, titipkan saja padaku, pasti akan aku sampaikan kepadanya, balas Tuan Hakim. Tanpa diduga, tiba-tiba Abu Nawas menampar kepala Tuan Hakim dengan keras. Apa yang kau lakukan? Tanya Tuan Hakim terkejut. Ya, itu titipanku untuknya Tuan Hakim. Sama bilang kepadanya kalau aku sudah tak membutuhkan uangnya, jelas Abu Nawas. Ia pun lalu pergi meninggalkan ruang sidang. Wasiat Ibu Durhaka. Kisah selanjutnya, wasiat adalah pesan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Tentu kita setuju bahwa melaksanakan wasiat itu hukumnya wajib, selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan syariat agama. Apalagi sebagai anak yang menerima wasiat dari orang tuanya. Tentu wasiat tersebut akan dipegangnya dengan teguh. Tapi ada kisah menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya, di mana anak tersebut adalah juga seorang murid Abu Nawas. Siapa lagi dia kalau bukan Ali Mustafa? Kita sudah tahu tentang Ali Mustafa ini di kisah-kisah sebelumnya. Ali adalah anak yang cerdas tapi juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran terbilang jauh lebih cepat daripada murid-murid lainnya. Apalagi bila mempelajari tentang hukum tata negara. Oleh karenanya, Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Sampai-sampai Abu Nawas menaruh harapan besar kepada Ali. Kelak Ali harus menjadi hakim untuk negeri ini. Pengetahuannya tentang hukum tata negara begitu cepat dia kuasai, pikir Abu Nawas. Kemudian supaya anak didiknya menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas menanamkan ilmu agama kepadanya agar kelak bila menjadi hakim adalah menjadi hakim yang bertakwa, tak bisa disogok dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat biasa. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang mengajar, ia memberitahu kepada murid-muridnya betapa pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku semua,
Bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, ya jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda untuk berbuat korupsi, tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, ya jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian menjadi pedagang yang jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang yang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian meninggal nanti, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Seluruh muridnya dengan seksama mendengarkan fatwa gurunya itu. Di saat itulah Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh muridnya yang ada di majelis langsung mengacungkan tangan. Akan tetapi ada satu murid yang tidak melakukannya. Dia adalah Ali Mustafa, anak didik Abu Nawas yang paling cerdas, di mana Abu Nawas mempunyai perhatian lebih kepadanya. Karena heran dengan sikap Ali, Abu Nawas pun menghampirinya. "Hei Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu gak ingin menjadi penghuni surga?" tanya Abu Nawas. "Tidak guru," jawab Ali sambil menggelengkan kepalanya. "Lalu kau ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas kembali. "Gak mau juga guru," jawab Ali sambil tetap menggelengkan kepalanya. "Terus apa maksudmu?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. "Aku ingin jadi hakim guru, karena sebelum ibuku meninggal, beliau berwasiat agar apapun yang terjadi aku harus menjadi hakim di negeri ini," jawab Ali dengan polosnya. Mendengar alasan si Ali, Abu Nawas pun tertawa geli atas kepolosan anak didiknya. Tempat paling aman. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu?" usul asisten tersebut. "Benar itu Tuan,
kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab, oh Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, coba nyalakan lilin. Abu Nawas pun bertanya, di mana lilinnya? Itu di sebelah baratmu, jawab sang istri. Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini? Balas Abu Nawas. Ya sudah, kita cari besok pagi saja, ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim, ucap Abu Nawas. Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman? Abu Nawas kemudian menjawab, tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman. Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu, ujar Tuan Hakim. Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim penasaran.
Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini, kata Abu Nawas balik bertanya. Apa maksudnya Abu Nawas? Ucap Tuan Hakim kebingungan. Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Telur rebus yang bisa menetas. Diceritakan ada seorang pedagang India membawa barang-barang dagangannya untuk dijual di kota Baghdad. Kemudian ia menyewa penginapan untuk beberapa hari, di mana di sebelah penginapan tersebut terdapat warung makan, dan ia pun memesan makan malam. Tuan mau pesan apa? Tanya pemilik warung. Saya pesan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, jawab orang India. Setelah selesai makan, ia hendak membayarnya, namun si pemilik warung sudah keburu tidur. Terpaksa ia menundanya esok hari. Pada pagi harinya, ketika orang India terbangun, rombongan kafilahnya telah berangkat. Sementara si pemilik warung masih tertidur. Orang India itu sudah memanggilnya berkali-kali, tapi si pemilik warung tidak muncul juga. Karena terburu-buru menyusul kafilahnya, maka ia tak sempat membayar tagihannya. Secara kebetulan, setahun kemudian rombongan kafilah orang India tersebut menginap di tempat yang sama. Ia pun memesan makan malam di warung yang sama dengan menu yang sama seperti tahun sebelumnya. Setelah selesai makan, ia berkata kepada pemilik warung, "Tuan, setahun yang lalu aku berhutang makanan padamu." Si pemilik warung bertanya, "Memangnya apa yang Tuan makan?" "Saya makan 1 ekor ayam panggang dan sebutir telur, seperti yang aku makan sekarang," jawab orang India. Kemudian si pemilik warung dengan hati-hati menghitung total makanan yang harus dibayar. "Semua jumlahnya 1.000 dinar, Tuan," kata si pemilik warung. Orang India itu terkejut bukan main. "Apa? Tidak mungkin, mungkin kau salah menghitungnya," protesnya. "Oh, tidak Tuan, saya sudah menghitungnya dengan benar," ujar si pemilik warung. "Kau gila ya? Hanya 2 ekor ayam dan 2 butir telur harganya sampai semahal itu?" tanya orang India. "Tenang Tuan, saya tidak mungkin meminta yang bukan hak saya. Tapi Tuan malah menyebutku gila," timpal si pemilik warung. "Baiklah, tapi tolong katakan padaku apa alasannya. Kenapa aku harus membayar semahal itu?" pinta orang India. "Coba Tuan pikirkan dengan hati-hati barang sejenak. Tagihan itu berkaitan dengan tahun lalu, Tuan. Tuan makan 1 ekor ayam dan sebutir telur. Jika ayam itu masih hidup, tentunya saya akan membuat ayam itu mengerami telurnya, sehingga telur itu pun menetas dan menghasilkan anak ayam. Dari anak ayam tersebut, nantinya akan menghasilkan telur yang banyak. Kemudian, telur itu akan menetas dan menghasilkan puluhan ekor ayam dan seterusnya. Semestinya saya sudah mempunyai ribuan ekor ayam dan telur, Tuan. Tapi saya telah kehilangan keuntungan itu hanya karena untuk mengisi perut Tuan," kata si pemilik warung menjelaskan. Pertengkaran keduanya pun tak terelakkan, sehingga menarik perhatian kafilah yang ada.
Setiap menit mereka mencoba menyudahi percekcokan kedua orang itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya diputuskan untuk meminta bantuan kepada hakim setempat. Ketika tuan hakim datang dan diceritakan masalahnya, ia justru mengeluarkan keputusan yang memihak kepada si pemilik warung. Yang dikatakan pemilik warung ada benarnya. Jadi kamu harus membayar 1.000 dinar, kata tuan hakim. Orang India yang sangat malang itu sangat bingung dan cemas. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di saat itulah ternyata ada salah satu orang yang bersama rombongannya kenal dan berkawan dengan Abu Nawas. Orang itu tahu bahwa hanya Abu Nawas yang dapat memecahkan masalah ini. Maka ia pun berkata di hadapan orang-orang, "Saya akan panggil kawanku. Dia adalah seorang hakim kota. Nanti apapun keputusannya harus diterima," kata orang itu. Mereka pun setuju. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, di hadapan Abu Nawas, ia menceritakan masalahnya. "Baiklah, cepatlah kau kembali dan katakan kepada orang-orang, 1 jam lagi aku akan datang," tutur Abu Nawas. Setelah ia kembali, orang-orang mulai menunggu kedatangan Abu Nawas. Tapi sudah 1 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. "Bagaimana ini? Mana hakim kota yang kau janjikan? Ini sudah 1 jam lebih, tapi dia belum datang juga," tanya mereka. "Sabar, mungkin sebentar lagi," jawab orang itu. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas pun datang. Ketika Abu Nawas menghampiri mereka, semua orang berdiri menyambutnya dengan rasa hormat. Abu Nawas kemudian duduk dan memperkenalkan dirinya. "Tuan-tuan, maafkan atas keterlambatan saya. Seharusnya saya datang lebih awal. Tapi sewaktu saya hendak berangkat, ada tamu seorang petani datang untuk meminta nasihat. Kebetulan selain menjadi hakim, saya juga tahu banyak tentang ilmu pertanian. Jadi saya menyarankan kepada si petani supaya hasil pertanian gandumnya melimpah, alangkah baiknya sebelum biji gandum ditanam harus direbus terlebih dahulu," kata Abu Nawas menceritakan. Mendengar cerita Abu Nawas, hakim setempat dan orang-orang menjadi heran dan saling berbisik satu sama lain. "Sungguh aneh hakim ini, pasti orang gila," pikir mereka. Kemudian hakim setempat berkata kepada Abu Nawas, "Mana ada biji gandum yang sudah direbus bisa menghasilkan panen yang melimpah?" "Betul itu tidak mungkin dan sangat mustahil," timpal si pemilik warung. "Kalau kau anggap itu mustahil, apalagi dengan ayam dan telurmu yang sudah dimasak. Mana mungkin bisa berkembang biak sampai ribuan? Coba katakan padaku, mana yang lebih mustahil?" tanya Abu Nawas kepada si pemilik warung. Semua orang terkejut dengan jawaban telak Abu Nawas. Sementara si pemilik warung hanya terdiam dan tak berani berkata sepatah pun. Tuan hakim setempat pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abu Nawas. "Anda benar, Tuan Abu, ayam dan telur yang sudah dimasak tidak mungkin dapat berkembang biak," ujar Tuan hakim. Akhirnya diputuskan bahwa orang India hanya membayar makanan sesuai dengan harga yang semestinya. Keduanya pun berdamai dan saling memaafkan. Telur onta ajaib. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari
Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat. Hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Hei Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, belum 2 hari loh ini, kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur onta. Nah, Paduka harus mencari telur onta itu sendiri, karena jika tidak dicari sendiri maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. "Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun heran, bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan.
Setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan, ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang. "Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Rupanya engkau telah mempermainkanku, Abu Nawas," ucap Baginda Raja dengan marah. "Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud?" ujar Abu Nawas sedikit bingung. "Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur, tapi beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak. "Oh, itu Paduka? Tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar juga ya. Kamu benar Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar, dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua," jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. "Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali," lanjutnya. "Nah, kalau begitu betul jika ada pepatah mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka," sahut Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata sang Raja Harun ar-Rasyid. "Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa," lanjut Raja Harun. "Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka, olahraga," kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja.